Halo, balik lagi dengan gue Bayu Tabusala dari Ekonomi Malas. Kali ini gue mau update portofolio US gue. Jadi update ini mungkin terakhir untuk tahun ini karena portofolio US gue bener-bener kayak gue diemin dan segala macam karena gue pengen tes dari strategi yang gue laksanakan dan ternyata inilah hasilnya. Satu, all options become worthless. Kayak semua options gue sudah expire dan semuanya hilang, harganya nggak kemana-mana karena gue beli kemahalan. Dan dari sini gue ada pembelajaran bahwa options itu layaknya leverage, itu kayak warrant, kayak cash margin dan segala macam. Lu nggak bisa serta merta datang minta hasilnya tanpa ada resiko yang benar-benar tinggi sekali. Dan layaknya semua leverage yang ada, yang perlu gue lakukan di kedepannya adalah pertama, gue mau pegang longer expirations. Nggak akan mau lagi gue dengan expiration 7 sampai 8 bulan, which is yang expire ini itu adalah 9 bulan, karena menurut gue pasar call akan hype di 9 bulan ke depan. Kenyataannya anjir duluan sebelum hype. uh, 9 sorry kok 9 9 bulan. Jadi gue cari yang selama mungkin untuk options market. Kedua adalah di pasar options shorter striker price. Harganya lebih mahal tapi jauh lebih aman karena duit gue mungkin gak hilang lebih banyak dibanding sekarang. Harganya lebih mahal artinya gue cuma beli barang lebih sedikit saja dan keuntungan gue mungkin gak akan sebesar itu, tapi resiko gue juga gak akan sebesar itu. Yang ketiga, menurut gue ini adalah tambahan karena gue sudah belajar dari Pak Bambang. Options itu hanya bisa dipergunakan kalau misalkan lo udah profit dari sisi sahamnya. Jadi kalau misalkan sahamnya udah profit, lo boleh menggunakan options lah. Lo ngambil options itu dari sisi profitnya aja gitu. Jadi kayak profitnya dari saham tersebut yang lo lipat gandakan. Jadi ketika kehilangan, ya kehilangan hanya dari top line lo aja lah, istilahnya dari kok top line, dari bottom line, dari profit lo aja, semuanya aman dan lo masih bisa melanjutkan hidup lo tanpa harus kehilangan uang. Nah, yang kedua adalah karena option tersebut duit gue hilang setengahnya lebih dalam waktu setahun. Jadi 2 tahun gue investasi di US, more or less, more lasting sebenarnya 2 tahun gue investasi di US, gue berhasil menghilangkan duit gue 50%. Sempat naik jadi 1,5%, sorry 1,5 kali dari modal gue, dan sekarang balik lagi ke 50%. Pembelajarannya adalah there is no fucking way to getting rich in the stock market without any risk. Nah, itu yang sebenarnya. Kalau misalkan kalian mendengar podcast gue dari awal tahun, kalian bisa tahu bahwa gue sebenarnya mengincar seduit 1 triliun rupiah, dan which is menurut gue nggak, bahkan nggak mendekati sama sekali gitu. Portofolio gue dalam di Indonesia sendiri paling cuma naik like 50-60% I guess. Gue nggak sampai, bahkan nggak sampai 2 kali lipatnya sama sekali. Kalau misalkan dengan jasa fee gue, dengan lain-lain sebagainya, ya mungkin bisa sampai 2 kali, tapi gue rasa sih itu nggak perlu dihitung. Jadi ya mungkin 50-60% dari portofolio, which is good but not great. Nah, apa yang harus gue lakukan di kedepannya dari options market, sorry bukan options market, dari pasar US ini. Jadi beberapa hal yang gue pelajarin, gue mungkin gak dapat 1 triliun dolar, bukan triliun dolar sih, triliun rupiah gue sekarang, tapi gue mungkin akan mendapatkannya di kemudian hari. Dan ini adalah menjadi pembelajaran gue bahwa tahun kedepannya gue mulai akan melakukan implementasi menggunakan margin dengan cara yang lebih wise. Entah itu cash margin, entah itu dengan menggunakan options market. Sehingga gue ngerasa bahwa kalau misalkan gue melakukan ini dengan benar, mungkin dengan dengan good luck, gue bisa mendapatkan leverage yang jauh lebih baik lagi dengan resiko yang jauh lebih rendah. And hopefully it will work. Tapi kalau misalkan nggak work, gue bakalan kasih tahu sama kalian juga. Terus apa aja yang berhasil? Holding the stock still succeed.
Jadi kalau misalkan gue ngeliat dari saham-saham yang gue pegang, which is kayak Apple, terus udah gitu gue pegang, even gue lupa call yang gue pegang apaan. Bukan Peabody tapi satunya lagi ARC, sorry. ARCH itu gue pegang. Jadi gue cuma kayaknya pegang dua saham doang ya, ARCH dengan Apple. Still on the profit still on the profit side, tapi yang kehilangan adalah di options marketnya. Jadi sehingga gue nggak cocok untuk bermain options market ketika gue masih dalam keadaan rugi. Jadi yang mesti gue lakukan di pasar US sekarang adalah holding on the stock side, dan ketika gue udah mendapatkan keuntungan dan mungkin keuntungan tersebut sudah lebih tinggi dari gue punya portfolio, gue baru akan mulai masuk ke options market atau akan menggunakan margin untuk menggunakan di option market. So for at least gue cuma kehilangan dari sisi profitnya saja, bukan dari sisi modal. Dan itu bagaimana cara gue untuk menahan kehilangan dari modal. Intinya sih seperti itu. So strategi gue akan masih tetap sama. Gue akan masih menggunakan total value investing, cara gue in my way. Gue nggak tahu ada banyak value investing caranya dan segala macam, tapi gue akan pendekatan gue masih value investing, dan menurut gue itu cara yang paling cocok buat gue. Gue bahkan menghindari sekarang untuk menggunakan social arbitrage, karena menurut gue bingung bagaimana caranya, karena gue nggak punya sense. Gue cuma punya data tapi gue nggak ada sense dari social arbitrage tersebut karena negaranya nggak ada di dekat gue gitu. Gue nggak bisa ngeliat tokonya, gue nggak bisa ngeliat hype-nya, gue bahkan nggak bisa merasakan hype-nya. Gue nggak bisa ngecek lagi kayak online store bagaimana, karena ya yang gue buka Tokopedia bukan Amazon. Intinya sih seperti itu. So gue untuk sementara akan menghindari social arbitrage. Social arbitrage akan menjadi satu cara menurut gue ya untuk menambah convictions gue menggunakan value investing. Dan even gue bilang kayak hampir jalan 10 tahun, tahun depan 10 tahun, gila men, 10 tahun gue di dunia investasi ini, gue akan mereduksi bagaimana cara gue berpikir sehingga gue bisa bilang bahwa cara gue mulai lebih compact untuk melakukan valuasi sebuah perusahaan, dan convictionsnya akan jauh lebih tinggi dibanding sebelum-sebelumnya. Hopefully itu akan mengakibatkan gue punya portfolio akan accelerate more than ever. So that's it dari gue. Kalau ada pertanyaan tentang pasar US atau apapun itu, kita bisa discuss di Instagram gue @bayutabusala, atau kalau misalkan lo mau yang lebih private bisa di email gue di bayutabusala@gmail.com. And then gue ada YouTube sekarang, tolong subscribe YouTube gue @ekonompemalas. See you again next time, bye.